hidupnya saya sekarang, setelah matinya saya dulu kan. Oke. Jadi pastinya ya saya udah pernah hidup sebelumnya gitu. Dan tidak harus di bumi yang ini gitu. Tidak harus di bumi yang ini. Bisa jadi saya hidup di tempat lain gitu. Oke. Jadi buat saya konsepnya tubuh saya ini kan kendaraannya. Dikendarai oleh kesadaran saya ada di sini, dan tubuh ini kendaraan, tubuh ini juga gadget. Saya kan cuma kesadaran, witness yang observer yang mengamati. Jadi sedang ada di tubuh ini gitu. Dan pastinya kita juga dulu saya ada di ruangan ini gitu. Oke. Yang ada di antara jenengan dan saya sendiri juga, ada di atas saya, ada di bawah saya. Jadi setelah mati pun nanti akan ada ya otomatis kehidupanku yang di luar dari gadget yang tipenya di AGP ini gitu. Jadi kita akan ya di dalam sini ada aplikasi macam-macam, aplikasinya, toolsnya bukan hanya M-banking, tapi di tools yang di AGP ini ada aplikasi musik, ada aplikasi meditation teknik, gitu. Ada beragam skill yang itu hanya aplikasi aja. Dan memori itu akan senantiasa tetap tersisa di gadget yang baru nanti. Tersisa. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Mas Didi, kan kita sering baca berita ya. Kadang tiba-tiba ada base masuk di tengah hutan. Padahal di dataran yang tinggi gitu kan, nggak ada akses jalan ke situ gitu. Ini kan sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Bagaimana dari pengalaman Mas Didi melihat hal-hal seperti itu, gimana? Apa yang ingin disampaikan? Itu kebocoran dimensi menurut saya. Oke. Ya, kebocoran dimensi dari bisa jadi seluruh penumpang itu sedang bocor mereka dimensinya terkait dengan gelombang otaknya mereka keseluruhan ya di penumpang bus itu gitu, atau si supirnya. Tapi bisa juga justru dari alam tersebut yang mereka yang sedang bocor. Jadi mereka masuk. Jadi pikiranku adalah sekarang ini di sini nih juga masih ada dimensi lain yang bergerak di sini gitu. Kalau mereka bocor, mereka bisa nguping apa yang kita bicarakan gitu. Saya karena saat ini sedang tidak bocor, saya tidak tahu ada aktivitas apa di ruangan ini gitu. Tapi di ruangan ini pastinya ada dimensi lain yang juga sedang tumbuh, sedang diskusi, mungkin juga ada meeting, mungkin juga malah ada perang segala macam kan. Nah, kejadian kayak bus tadi ya kebocoran dimensi ya. Nah, sama kayak gitu. Sebenarnya yang sudah kita alami tapi dalam tingkatan yang rendah adalah saat kita dengar satu musik. Mungkin musiknya siapa yang punya kenangan membekas di kita otomatis pergi ke titik itu kan. Okay. Kita denger ini, gue inget sobat gue SMP nih, atau sobat gue SMA, atau inget zaman band-bandan di kuliah atau apa. Jadi begitu dengar satu lagu kita ingat satu peristiwa. Jadi musik itu juga bisa jadi portal kan. Sama, tapi itu dengan sadar kan kita. Oke. Nah, kalau sekarang misalnya nih, kalau orang Jawa sendiri kan ada yang namanya urip kan gentenan gitu katanya kan. Ya, kita melanjutkan dari kehidupan sebelumnya gitu. Mas Didi percaya nggak tentang konsep manites, konsep reinkarnasi? Jangan-jangan misalnya ayah yang sudah meninggal sekarang hidup lagi di negara lain dan lain sebagainya. Aku ingin dengar gitu resolusi pandang Mas Didi tentang kehidupan setelah mati dan lain sebagainya. Reinkarnasinya atau kehidupan setelah matinya nih Mas? Ya, kehidupan setelah matinya. Kehidupan setelah mati. Jadi kalau hidupnya saya sekarang, setelah matinya saya dulu kan. Oke. Jadi pastinya ya saya udah pernah hidup sebelumnya gitu. Dan tidak harus di bumi yang ini gitu. Tidak harus di bumi yang ini. Bisa jadi saya hidup di tempat lain gitu. Oke. Di lingkup bumi yang tengah ini gitu. Jadi
di dimensi yang lain bisa juga. Jadi kita numpang sini kan, jadi buat saya konsepnya tubuh saya ini kan kendaraan ya. Dikendarai oleh kesadaran saya ada di sini, dan tubuh ini kendaraan, tubuh ini juga gadget. Saya kan cuma kesadaran, witness yang observer yang jadi sedang ada di tubuh ini gitu. Dan pastinya kita juga dulu saya ada di ruangan ini gitu. Oke. Yang ada di antara jenengan dan saya sendiri juga, ada di atas saya, ada di bawah saya. Jadi setelah mati pun nanti akan ada ya otomatis kehidupanku yang di luar dari gadget yang tipenya di AGP ini gitu. Jadi kita akan ya di dalam sini ada aplikasi macam-macam, aplikasinya, toolsnya bukan hanya M-banking, tapi di tools yang di AGP ini ada aplikasi musik, ada aplikasi meditation teknik gitu. Ada beragam skill yang itu hanya aplikasi aja. Dan memori itu akan senantiasa tetap tersisa di gadget yang baru nanti. Tersisa. Karena kan kita punya satu istilahnya kayak cloud. Oke. Kayak cloud yang Black box ibarat pesawat gitu ya. yes, kita cloud dari kita yang dulu. Kita yang dulu, kita yang ada di dimensi sebelah juga. Misalnya kita yang masuk ke Didi AGP ini dengan sedulur papat lima pancarnya kita ini punya sama-sama cloud. Jadi kayak orang yang masih pegang kuncinya cloud ini jadi prodigi, misalnya dia anak berbakat jadi kristal child, blue child atau indigo child dan segala macam, mereka punya password yang mengakses dari cloudnya mereka itu gitu. Dan cloudnya itu bukan hanya miliknya yang di AGP, tapi miliknya sedulur papatnya yang ada di dimensi lain. Seperti itu. Jadi ya. Tapi gini Mas, aku ingin coba konfirmasi ya. Ketika kemudian misalnya kita hari ini misalnya ini kita menghembuskan nafas yang terakhir, terus kemudian menuju proses kelahiran kembali itu tuh kita punya free will gak sih untuk menentukan, oke, aku akan mengambil kurikulum kehidupan yang seperti ini. Di raganya siapa gitu. Misalnya di raga, kan kalau di Jawa itu yang paling sering adalah, oh ini titisan dari mbahnya dulu gitu. Karena suka sama anak atau kemudian keponakan atau apa lahir jadi anak kan sudah mengandung, menikah, lahir lagi kayak gitu tuh. Mas Didi gimana melihat hal itu, fenomena itu? Karena di kampung-kampung banyak orang tuh niteni kayak gitu gitu. Itu gimana Mas? Punya free will nggak untuk menentukan aku pengen lahir ikut ini gitu? Orang dengan knowledge tertentu bisa Mas, bisa masuk ke wilayah itu, ke job desk ke situ ya. Jadi kayak, dan ini kan juga dikenal akrab di Tibet ya, bahwa para Dalai itu juga tahu dan yang kecil-kecil aja udah tahu ini punya saya dulu nih, ini kacamata saya dulu, ini bolpen saya dulu segala macam. Padahal masih kecil dan di Jawa Barat pun juga ada dulu yang seorang bapak nyuruh anaknya perempuan itu untuk ngubur pikulan. Dia penjual apa gitu, aku lupa, pikulan di antara dua bilik di tembok gitu. Setelah dikubur, buat apaan Pak katanya? Udahlah, cicing wae gitu loh. Kita juga tahu. Udah itu udah lewat, lupa. Terus bapaknya meninggal, si anaknya itu yang cewek hamil. Setelah hamil ya udah gini-gini, terus tiba-tiba sampai dia umur 4 tahun atau 5 tahun, dia tiba-tiba nyolek ke ibunya gitu. Manggilnya bukan mak lagi gitu. Neng, ambilin pikulan bapak di situ. Jadi dia ngasih tahu bahwa gue balik lagi jadi anak lo gitu kan. Ini Neng ambilin pikulan bapak. Anaknya kecil baru nangis, dia cium tangan ke anaknya karena bapaknya sedekat itu. Jadi bisa. Jadi saya percaya dengan teknik tertentu, pengetahuan tertentu, hal itu sangat mungkin gitu. Itu kelahiran kembali itu apakah kemudian harus nunggu proses kehamilan atau misalnya nih, aku punya tetangga
dia meninggalnya itu udah kumpulkan semua keluarganya semua, aku gak usah dibawa ke rumah sakit ya, aku mau berdoa. Singkat cerita meninggal Om. Ya, setelah meninggal terus tiba-tiba anak yang usia 4 tahun 5 tahun itu di 3 harinya itu omongannya persis seperti si bapak yang sudah meninggal itu tadi gitu. Nah, memungkinkan nggak yang demikian? Jadi nggak melalui proses di dalam kandungan terlebih dahulu gitu? Kalau saya sepengetahuanku memang mungkin. Karena ada juga yang orang meninggal tuh langsung di sini meninggal, tapi dia ada lagi di tempat lain. Jadi nggak harus lahir dari rahim. Oke. Nah, ya, hanya syaratnya yang aku tahu kalau yang itu ya. Jadi bukan orang terkenal ya gitu. Misalnya tokoh selebriti apa artis siapa terkenal terus meninggal terus tiba-tiba mau muncul lagi di negara lain bisa aja dia ketahuan kan gitu. Tapi kalau orang bukan orang terkenal kan dia mau bisa hidup di kota lain aja aman. Mungkin followernya dikit gitu. Tapi apakah kemudian kesadaran terakhir pada saat kemudian orang menghembuskan nafas terakhir itu akan menjadi kesadaran awal saat dia lahir kembali? Kan beberapa terekam di DNA ya. Jadi kesadaran itu kan juga kerekam menurutku juga. Karena itu sebabnya kenapa dulu orang sering di banyak film paranormal pasti ada tengkorak. Dukun misalnya bawa tengkorak. Ternyata memang di tulang kepala itu dari range jarak mata, dari bentuk simetrikalnya segala macam itu menyimpan knowledge. Beberapa pengetahuan tersimpan di tengkorak itu. Di film kan sering tuh Mas. Seseorang bawa tengkorak. Dia nggak tahu kenapa ada tengkorak. Sebenarnya dia kan jadi apa ya? Router dari knowledge yang ada di kepalanya si paranormal dengan tengkorak itu, terus pengetahuannya si sisa hidup tersebut itu. Nah kan yang jadi masalah sekarang, ini tengkoraknya siapa? Tengkoraknya Einstein, tengkoraknya siapa? Kalau tengkoraknya abal-abal, kaleng-kaleng kan percuma aja ditaruh tengkorak di situ kan. Nggak memberikan sesuatu, dia bukan sebuah router yang bagus gitu kan. Bukan sebuah gen repeater bukan sebuah gen repeater yang bagus gitu. Jadi memang dia menyimpan data itu, termasuk juga orang yang bisa dulu ada nitis, netes, notos ya, yang dia hidup lagi dengan langsung besar itu. Nitis, netes, notos. Ada yang bilang natas juga sih. Mungkin nabi-nabi itu kelasnya natas atau mungkin orang-orang tercerahkan ya. Nah ini dia bisa bawa knowledge-nya karena dia bisa akses langsung ke cloud-nya, ke Google Drive-nya dia gitu. Berarti tergantung kualitas kesadaran orangnya dong ya? Iya. Termasuk networking-nya dia. Networking-nya dia dengan saudara, dengan teamwork-nya dia di dimensi yang beda. Tapi proses kelahiran kembali itu apakah kemudian dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan baik selama dia hidup di dunia apa enggak gitu? Artinya, gitu ya? Saya sangat artinya gini, kalau seseorang di dalam kehidupannya itu senantiasa dia berbuat kebaikan, maka proses kelahiran kembalinya nanti dia juga akan ditempatkan yang lebih baik gitu. Kan nggak adil juga kalau kemudian sekarang Om Didi berbuat baik terus kemudian lahir kembali di kehidupan yang baru susah gitu. Cari istri nggak dapet, rumah nggak punya. Itu gimana? Jadi saya yakin itu bahwa itu nggak terlepas dari apa yang dia tanam. Satu bahwa sekarang ini menanam kan, tapi sekarang juga panen. Benar. Jadi saya bicara ini saya nanam kan, nanam pengetahuan, nanam cahaya, nanam data. Nah tapi saya kan juga sedang panen panen dari apa yang saya tanam tadi pagi atau kemarin atau di beberapa tahun yang lalu gitu ya. Atau di kehidupan yang lalu. Kehidupan yang sebelum jadi di AGP gitu. Jadi benar-benar sekarang contohnya gini. Ada orang menyerang seorang tokoh. Ini cuma katanya SMP aja nggak lulus kok posisinya bagus banget. Kita tahu lah pasti siapa yang saya bicarakan ya. Iya. Sementara juga ya itu kan karena dia di surga sebenarnya. Surga tuh nggak harus mati kan dia dulu udah pernah mati ya. Dia lahir lagi itu kan. Kenapa dia sekarang posisinya enak? Karena dia dulu menanam kebaikan. Makanya dia lahir jadi anak seseorang
dapat posisi enak. Kita juga jadinya nggak apa perlu kita ngatain dia pelongo terus. Lo dia lagi di surga kok. Iya. Dia lahir di surga gitu. Ya tinggal masalahnya sekarang kalau kita lagi di surga kan kita harus tahu diri ya. Ada lo yang tahu diri, contohnya seperti itu. Siapa Mas, ingat nggak Mas? Siapa tuh? Siddhartha. Siddhartha. Oh iya. Dia anak raja loh. Keren. Anak raja dan dia Iya. menolak jadi raja gitu. Dia nolak jadi raja terus Justru dia mencari ini ya, Di pengen luar cari kehidupan. tahu gimana Iya, rakyat kenapa? kecil kehidupannya. dia baru tahu kalau kok ternyata ada orang sengsara, ada orang penyakitan, ada orang susah di luar istana, dan dari situ dia nolak, dia tahu diri, dia malah jadi raja dunia dan besar bertahun-tahun. Moral berkuasa. story dari Siddhartha, pencarian Siddhartha sampai tercerahkan tuh apa yang bisa Om Didi ambil? Dari yang sedang saya bicarakan Siddhartha. sekarang adalah kesadaran dan dia tahu diri. Kesadaran menyebabkan dia tahu diri dan lingkungan yang bagus. Dia berada di surga, tapi dia kesadarannya dipakai bahwa dia tahu diri untuk menolak. Ini lebih menarik gitu, dibanding cuman meneruskan sesuatu yang nanti sekarang kita mau pilih wanginya everlast apa lebih abadi atau busuk yang abadi, kan itu pilihan juga. Dan dari situ sebenarnya kita bagaimana caranya berkisah menyadarkan orang, bukan mengejek ya. Wah sini jelek, sini bagus ya. Sini jelek, si Siddhartha bagus ya. Nggak gitu, tak. Itu pilihan masing-masing kok. Oke. Pilihan masing, dan dia sekarang di surganya masing-masing juga gitu. Dan beberapa dari kita semua juga ada di nerakanya masing-masing kan. Iya. Om, aku tuh sampai di detik ini tuh masih sering sekali kemudian kalau orang Jawa bilang tuh niteni gitu, dimana ketika orang tua atau bapak meninggal gitu, rata-rata ada kode yang disampaikan kepada keluarga bahwa aku ikut kamu lewat anakmu gitu. Itu tuh aku menjumpai kasus kayak gitu tuh Om. Terlalu banyak. Di keluarga sendiri? Di keluarga sendiri dan keluarga teman-temanku yang lain gitu. Sehingga kayaknya memang Tuhan itu kan nggak terbatas gitu ya. Artinya kemudian juga toh ketika kemudian setiap jiwa yang ingin lahir kembali itu dikasih yang namanya free will, itu juga tidak mengurangi kemahaesaan beliau gitu kan. Jangan-jangan kalau aku ya, kalau aku jangan-jangan memang free will itu ada gitu. Jadi kita dikasih kebebasan pengen cokro manggilingan, pengen muter lagi, pengen belajar lewat raga siapa itu gimana sih Om? Apa yang belum selesai gitu ya, kita mesti bisa ngelakuin. Tapi kan maksudnya tuh bisa milih gitu. Lahir sebagai cucunya gitu. Lahir sebagai anak orang yang dia cintai, orang yang disayangi gitu. Gimana itu menurut Om Didi? Caranya saya tidak tahu. Oke. Tapi saya percaya itu ada, karena memang di keluarga saya juga ada yang begitu gitu. Jadi gimana ya? Kakak gitu. Anaknya tuh katanya dari keluarga istri gitu. Iya. Dari ayah keluarga istri gitu. Jadi lapisan aja jadi. Dan memang unik sosoknya gitu. Si anak tersebut jadi unik gitu. Ponakan saya ya sebenarnya. Jadi unik, dan dia karena itu udah dari semenjak melahirkan si ibunya udah bilang ke saya ini dari eyang gitu. Jadi dan free will itu ada sih, dan pastinya kita kembalikan lagi bahwa pengertian Tuhan itu apa gitu. Apakah kita masih antropomorfik gitu, bahwa melihat Tuhan adalah sosok yang duduk di singgasana besar, raksasa di atas Sambil di atas pegang remote langit. gitu ya. Sambil pegang remote, sambil pegang tongkat, jenggotnya panjang kayak Santa Claus gitu. Atau kita melihat Tuhan adalah sebuah sistem, Sumber dari segala sumber gitu. sebuah Kekosongan sistem yang absolut. sistem di semesta. Jadi ya termasuk di situ vibrasi, Iya. frekuensi, oksigen, Iya. DNA dan segala macam, ya semuanya ya Tuhan. Saudara-saudara di dimensi yang lain, semuanya sebuah sistem sebenarnya. Termasuk law of attraction mungkin, segala macam itu juga sistem yang Aturan main semesta lah ya. aturan semesta, sistem semesta. Jadi kalau kita tahu ilmunya, tahu apa ya pasti ada aja. Jadi kayak orang bisa tahu
oh api ini namanya apa gitu. Api bisa nurut sama kita kalau kita tahu nama sejatinya gitu. Oh, Apakah iya, fire, iya, apakah iya, iya. agni ataukah